hikmat itu sering datang waktu kita menghadapi trial, pencobaan. Siapa yang pernah kena api? Terbakar, tangan pernah. Jadi kalau pernah kena api terbakar, pelajarannya apa? Ya, jangan bermain api. Siapa yang pernah gebledosan mercon? Itu, saudara menyalakan mercon belum apa-apa sudah meledak. Pernah? Ya kan? Saya pernah. Ya kan? Maka kalau mercon sumbunya pendek, jangan berani-berani menyalakan itu. Pelajaran. Ya kan? Setiap kali Anda mengalami kegagalan, di balik kegagalan itu ada pembelajaran. Sudah belajar belum dari kegagalan kemarin? Nah, kalau Anda tidak mau belajar dari kegagalan kemarin, Anda tidak akan pernah lulus. Makanya ada orang yang dari sini pindah lagi, terus pindah karena tidak pernah lulus. Nah, kalau bicara mengenai karakter, Tuhan akan membawa Anda kepada tempat-tempat kesulitan supaya Anda akan belajar karakter di situ. Ini contoh, saudara orang yang tidak setia di sini. Kalau tidak berubah, kemanapun Anda pergi, Anda akan terbentur dengan ini. Sikap tidak setia itu. Anda malas. Di sini malas kemudian dipecat. Pindah pekerjaan, masih malas, pasti akan dipecat lagi. Jadi belajarlah dari kegagalan kemarin, gunakan ilmunya untuk menyongsong masa depan. Haleluya. Kemarin di mobil ada 2 atau 3 pendeta yang bertanya kepada saya, Pak, apa rahasia keberhasilannya? Saya bilang, dalam pelayanan, setelah 35 tahun melayani, minimal ada 3 hal ini yang Anda harus punya, berdasarkan hikmat pengalaman. Oh, ini mahal sekali saudara-saudara, karena saya belajar 35 tahun dari kegagalan, keberhasilan, kesulitan selama 35 tahun. Saya merumuskan ternyata 3 ini penting. 1, catat baik-baik. Ini kuliah singkat nih. Kalau saudara ikut seminarnya 1,5 juta bayarnya. Saya kasih gratis untuk saudara-saudara. Motivasi Anda dalam pelayanan haruslah belas kasihan. Kalau mau melayani berhasil, ikutlah motivasi Tuhan Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Artinya, awasi motivasi Anda. Apa motivasi Anda melayani? Karena motivasi melayani itu bisa beda-beda. Rasul Paulus sendiri yang mengatakan ada yang melayani demi perut, ada yang melayani demi identitas, ada yang melayani karena iri hati, ada yang melayani karena persaingan, macam-macam. Dan motivasi yang terbaik adalah karena belas kasihan. Jadi saudara-saudara, ketika Anda melayani karena belas kasihan, ketika melayani orang tidak dihargai, Anda tidak mutung. Ketika Anda melayani kok tidak pernah naik pangkat ditunjuk jadi ketua sinoda, tidak marah karena Anda melayani untuk belas kasihan. Amin. Tapi kalau sudah melayani supaya wow, dianggap orang hebat, luar biasa, ya kan. Nanti Anda akan menghalalkan segala macam cara. Jangan pernah melayani Tuhan karena untuk identitas, popularitas, jabatan atau kedudukan. Kemarin ada yang berbisik kepada saya, Bapak mau enggak nanti kongres tahun depan Pak jadi ketua umum? Dia bilang saya enggak perlu itu.
Bisa melayani Tuhan, itu sudah senangnya bukan main. Bisa kasih sepatu tukang parkir itu senangnya bukan main. Ya kan? Bisa menolong anak yatim, itu pelayanan yang luar biasa. Nah, saya kasih awasan ke hamba-hamba Tuhan di mobil itu, hati-hati ya. Kalau kamu melayani untuk identitas, motivasinya supaya dikenal, supaya dianggap hebat, kamu akan mengalahkan segala macam cara, termasuk apa? Ngerebut jemaat orang. Supaya jemaatmu kelihatan lebih banyak, untuk supaya terkenal dan sebagainya, nanti akhirnya kamu melukai banyak orang. Di hadapan Tuhan jemaatmu 5 atau 5.000 sama, karena di hadapan Tuhan nanti yang dipertanggungjawabkan adalah sabaslah hambaku yang baik dan setia. Bukan sabaslah hambaku yang jemaatnya 5.000, bukan. Sabaslah hambaku yang jemaatnya 10.000, bukan. Baik dan maka jangan pernah menggunakan pelayanan untuk identitas. Amin. Haleluya. Belajar dalam hidup ini, do your best. Lakukan yang terbaik. Amin. Yang kedua, kalau yang pertama tadi resep untuk bisa berhasil adalah apa tadi? Belas kasih. Yang kedua, selalu menjaga kerendahan hati. Nolkan hidup saudara. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan, itu aja. Kalau saudara menjadi orang yang hebat, dikenal banyak orang, dihargai banyak orang, jangan kepalanya jadi besar. Saya belajar ini. Berbahagialah Anda yang dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya Anda yang percaya kepada Tuhan, tapi Anda bisa dipercaya oleh Tuhan. Hamba yang jahat sebetulnya dia dapat kepercayaan dari tuannya, tapi dia tidak menggunakan kepercayaan karena rasa takut. Karena salah konsep. Ketika saudara bisa menjaga kepercayaan ilahi, maka Tuhan tidak segan-segan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Pegang ini baik-baik. Maka jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan ya. Menggunakan apa? Menggunakan berkat Tuhan, menggunakan talenta, kepandaian. Jangan pernah sombong maksudnya. Tetap rendah hati. Nolkan hidup saudara. Dan yang ketiga, selalu melibatkan iman. Kalau mau melayani dengan berhasil dan menyenangkan hati Tuhan, selalu melibatkan iman, saudara. Artinya selalu hidup dengan iman. Saya mau menantang saudara-saudara nih. Karena kemarin saya sudah mengatakan, tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan tanpa iman. Artinya setiap hari kita harus membawa iman kita, selalu melibatkan iman kita. Saat Anda tidak melibatkan iman, Anda tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hidup berkenan kepada Tuhan adalah hidup dengan iman. Maka jangan pernah seperti hidup dalam zona nyaman. Oh, saya sudah selesai. Udah banyak pencapaian. Haleluya. Saya tidak perlu iman sekarang. Waspada itu. Raja Daud jatuh pada waktu dia sudah tidak punya tantangan. Waktu dia sudah sampai di titik puncak, tidak mau pergi perang, yang lain-lain perang, padahal dia adalah panglima istilahnya, yang sering perang, dia tidak mau perang. Dia lebih baik jalan-jalan lihat orang mandi. Tapi apa yang terjadi? Justru dia jatuh karena lihat orang mandi. Karena yang lain perang dia tidak mau perang. Artinya apa? Rasa nyaman, zona nyaman bisa membunuh iman. Waspada itu dalam hidup saudara-saudara. Amin. Gunakan iman saudara, bawalah imanmu dalam petualangan. Ya kan?
Jadi harus mengimani Pak Yosafat tahun depan peletakan batu pertama harus dimulai. Tahun ini. Ya kalau bisa tahun ini, tahun depan sudah peresmian. Ya kan? Haleluya. Yang mau lagi nonton, mau bikin usaha, atau sedang bekerja, atau sedang menjalankan usaha, berdoa tahun ini omset 2 kali lipat, tidak ada salahnya. Pendapatan meningkat 200%, tidak ada salahnya. Tuhan bisa melakukan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara ingat ini, rendah hati, belas kasihan, hidup dengan iman. Siapapun yang mau memulai pelayanan dengan 3 ini, saya yakin saudara akan menjadi berhasil. Kalau 3 ini sudah ada kok gagal, syukuri saja Tuhan sedang membentuk saudara. Yang penting saudara punya pemahaman, gagal itu normal, gagal itu tidak fatal, gagal itu bukan pintu rintangan tapi pintu penghantar masuk pada keberhasilan. Saya tutup dengan ini, ingat Tuhan menyertai Anda dalam kegagalan. Jangan pernah berpikir waktu Anda gagal, kemudian Anda menyimpulkan, aduh Tuhan tidak menyertai saya. Kalimat dan Allah menyertai Yusuf itu 5 kali diulang-ulang. Di rumah Potifar, di penjara, di pasar budak, di beberapa tempat di mana sebetulnya tempat yang dianggap gagal, tapi di sana Tuhan menyertai Yusuf. Jadi jangan pernah menyimpulkan Tuhan meninggalkan saya makanya saya gagal. Gagal adalah bagian dari proses. Nikmati prosesnya, jangan hanya tujuan akhir. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Dulu ada lagu ini, dulu aku tak mengerti. Masih ingat lagu itu? Coba, Pak Dance ada enggak lagu ini? Aku tahu sekarang, ada lagunya. Dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi. Karena keangkuhan hati ini aku melupakan janjimu. Kini aku menyadari Allahku sungguh peduli. Tak satu pun yang telah kulewati, tak satu pun yang telah kulewati tanpa seizin ilahi. Amin. Aku tahu sekarang. Aku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Bagi kita semua yang dikasihinya, hidup dalam rencananya. Coba perhatikan kata-katanya, saudara. Perhatikan kata-katanya. Dulu aku tak mengerti. Dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi. Karena keangkuhan hati ini aku melupakan janjimu. Kini aku menyadari. Kini aku menyadari. Haleluya. Amin. Amin. Allah ku sungguh peduli.
Tak satu pun yang telah kau lewati. Tak satu pun yang telah ku lewati. Amin. Tanpa seizin Ilahi. Aku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara. Aku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara. bagi kita semua yang mengasihinya. Hidup dalam rencananya. Bapak Ibu Saudara yang sedang diizinkan gagal, yang pernah gagal, yang takut gagal, kita akan berdoa supaya firman ini menjadi pewahyuan bagi kita. Dan yang sedang membutuhkan mujizat, membutuhkan keajaiban, taruh tanganmu di dada. Nanti Ibu Devi akan maju ke depan. Berdoa buat semua sahabat Making Life Better yang lagi nonton. Biarlah Tuhan bekerja. Bapa kami di dalam surga, Engkau Bapa yang mengenal setiap kami lebih dari diri kami sendiri. Bapa, terkadang ketika kami gagal, kami menjadi takut, kami menjadi orang yang tidak berani lagi untuk berjalan. Namun kami bersyukur karena kuat kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan Engkau juga tidak pernah menolak ketika kami gagal. Pagi ini Tuhan, kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang membutuhkan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada sahabat-sahabat kami yang mengalami kegagalan dalam usaha, dalam pendidikan, dalam hubungan, dalam rumah tangga. Pagi ini kami percaya belas kasihan dari Tuhan Yesus ada atas saudara-saudara kami semua. Kami berdoa memperkatakan berkat Tuhan pagi ini bagi setiap saudara yang pagi ini membutuhkan jamahan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara, bahwa Tuhan Yesus ada bagi saudara, bahwa Tuhan sanggup menolong saudara melewati dan mengangkat kembali hidup saudara. Pagi ini kami sekali lagi memohon Tuhan, uluran tangan-Mu Bapa untuk menjamah sahabat-sahabat kami. Kalau Tuhan menolong kami, kami pun ada sampai hari ini. Kami pun ada tegak berdiri pagi ini. Karena kami juga pernah mengalami kegagalan, namun Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup kami. Kami pun percaya pagi ini bagi sahabat-sahabat kami, sekali lagi tegakkanlah kepalamu, pandanglah Tuhan Yesus, dan teruslah maju bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini Tuhan, bagi sahabat-sahabat kami yang merindukan. Ada sebagian sahabat-sahabat yang menghubungi kami Tuhan, dan mereka rindu ada jawaban-jawaban Tuhan atas pekerjaan. Kami pun pagi ini memperkatakan berkat Tuhan. Jadilah seturut kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jadilah menurut imanmu. Segala hal yang engkau rindukan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun berdoa Tuhan bagi sahabat-sahabat kami yang sebagian dalam keadaan sakit. Membutuhkan jawaban, keajaiban, mujizat. Kami berdoa dari tempat ini. Mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan ada satu anak yang mengalami keterbelakangan di Kupang Bapak. Anak ini sering mengalami susah tidur. Dan kedua orang tuanya sangat berharap mujizat dari Engkau Bapa. Tuhan, Engkau sangat mengasihi anak ini Yesus. Kami tahu dia lahir karena Tuhan punya rancangan dalam diri anak ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus kedua orang tuanya. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan terus Tuhan satu hari lagi kekuatan iman. Untuk mereka percaya keajaiban Tuhan terjadi atas anak ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini akan bisa tidur. Anak ini akan menjadi tenang oleh karena kuasa-Mu Bapa. Kiara masyana ramasyik. Kami mengasihi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan sekali lagi Bapa, kami berharap untuk hari ini
Hari ini adalah hari yang penuh keajaiban Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh mujizat Tuhan bagi setiap kami. Karena hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.